Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara prediksi paten, teman-teman, berkenaan dengan sukses UM UTUL UGM gitu ya di tahun ini. Maksimalkan ikhtiar dan doa teman-teman semua ya. Oke, nah di persiapan UTUL UGM yang ketiga ini, berarti teman-teman ini pertemuan yang ketiga. Saya sudah menyediakan 20 soal untuk kita perbincangkan, namun 20 soal ini saya bagi menjadi dua bagian. Jadi ada pertemuan ketiga dan ada pertemuan keempat, gitu ya. Nah, di pertemuan ketiga kita akan membahas 1 sampai nomor 10 dulu ya. Oke, baik, kita masuk ke soal nomor 1. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, bisa diperhatikan sama teman-teman sekalian bahwa di nomor 1 katanya respirasi aerob, katanya gitu ya. Dia sempurna, jadi respirasi aerobnya dikatakan sempurna katanya terhadap 2 mol glukosa, 2 mol. Oke, dapat menghasilkan ATP sebanyak berapa? Begitu ya. Oke, baik, kita akan bahas. Nah, berbicaranya proses respirasi, teman-teman sudah tahu bahwa ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob. Nah, dua respirasi tersebut dia berbicara mengenai katabolisme, gitu kan ya. Nah, jika kita kerucutkan konsepnya mengenai respirasi aerob ini, maka teman-teman perlu diketahui sama kalian bahwa respirasi aerob itu dia memiliki 2 jalur yang penting kalau kita ingin menghitung jumlah ATP. Yang pertama ada yang disebut sebagai jalur sistem malat aspartat. Ini yang pertama. Yang kedua ada jalur sistem gliserol fosfat. Gitu ya. Jadi berkenaan 2 jalur ini teman-teman di dalam proses pemecahan glukosa gitu ya. Jadi tergantung sel mana yang ditanyakan, sebetulnya konsepnya itu gitu ya. Nanti kita akan berbicara jika sistem malat aspartat itu kebanyakan terjadi pada sel-sel hati, ginjal, dan mitokondria pada jantung gitu ya. Sedangkan kalau gliserol fosfat ini teman-teman dia jalur nahi yang kedua itu dia sering terjadi pada sel-sel otot dan juga sel-sel otak gitu ya. Jadi perlu diketahui sama kalian bahwa 2 jalur inilah yang menentukan jumlah ATP dari 1 mol glukosanya. Jadi berbeda gitu ya. Kita bahas satu-satu. Baik. Ketika kita mau membahas mengenai sistem malat aspartat ini, teman-teman, apa bedanya dengan gliserol fosfat selain tadi sel yang mengalaminya, bedanya gitu ya. Yang kedua adalah akseptor penerima hidrogen gitu ya dari NADH yang dihasilkan di glikolisis. Ingat bahwa glikolisis terjadinya di sitoplasma, NADH-nya itu kan mesti masuk ke dalam mitokondria. Guna dirubah jadi ATP ditransfer elektron gitu kan ya. Nah, perpindahan hidrogen gitu ya, NADH ini, jadi hidrogennya yang akan masuk ke mitokondria itu tidak dalam bentuk NADH-nya. Jadi hidrogennya dari NADH di sitoplasma hasil dari glikolisis ada yang masuk ke dalam mitokondria itu akseptor penerimanya. Jadi akseptor itu dia penerima hidrogen miliknya NADH ketika masuk ke dalam mitokondria, yang nerimanya kalau malat aspartat itu dia NAD+, maka dia masih menjadi NADH. Ini ya, ini yang jadi pembeda nih. Tetapi kalau di jalur gliserol fosfat, NADH dari glikolisis, hidrogennya dari sitoplasma masuk ke dalam mitokondria itu ditangkapnya itu oleh FAD+. Maka NADH-nya glikolisis berubah menjadi FADH pada rantai sistem gliserol fosfat. Nah, ini yang perbedaan kedua. Gitu ya, yang menjadikan jumlah energi berbeda untuk 1 mol glukosanya. Jadi teman-teman yang harus diketahui yang pertama sel yang mengalaminya, yang kedua adalah akseptor penerima hidrogen dari NADH-nya glikolisis. Gitu ya, itu yang jadi pembeda. Nah, jika kita urutkan hasil dari ATP mulai dari 1 mol glukosa itu, teman-teman sudah tahu bahwa glukosa di dalam respirasi aerob dia akan dipecah melalui 4 tahap. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Gitu kan ya? Nah, glukosa pertama masuk ke dalam proses glikolisis. Di glikolisis dia menghasilkan 2 ATP dan menghasilkan 2 NADH.
NADH-nya ditransfer ke dalam mitokondria masih dalam bentuk NADH, gitu ya. Jadi glikolisis dia menyumbangkan 2 ATP, 1 NADH. Ingat ditransfer elektron itu, ingat 1 NADH dia akan dirubah menjadi 3 ATP. Ingat-ingat ya. Sedangkan 1 FADH dia akan dirubah menjadi 2 ATP. Saya ulang gitu ya. NADH pada hasil dari glikolisis, DO, siklus Krebs, ketika sampai ke mitokondria, teman-teman ingat bahwa 1 NADH ditransfer elektron itu akan dirubah menjadi 3 ATP, 1 FADH akan dirubah menjadi 2 ATP di rantai transfer elektron. Ingat-ingat ya. Jadi kalau glikolisis dia menyumbangkan NADH dimasukkan ke dalam transfer elektron lewat jalur malat aspartat ini, teman-teman, maka NADH ini mesti dikali 3. Sebab 1 NADH-nya kan membentuk 3 ATP ya. 3 kali 2 berarti dia menyumbangkan 6 ATP. Ini dari glikolisis. Yang kedua, masuk ke DO, asam piruvat dirubah menjadi asetil-CoA gitu ya di matriks mitokondria gitu kan ya. Menghasilkan apa? Menghasilkan NADH. Nah, NADH ini dikali 3 dikarenakan dihasilkan 2 NADH kali 3 berarti dia akan dirubah menjadi 6 ATP di transfer elektron gitu ya. Terus siklus Krebs dia menyumbangkan 2 ATP secara langsung, menyumbangkan 6 NADH, maka dikali 3 jadi 18, menyumbangkan 2 FADH, maka ditransfer elektron dikali 2 akan menjadi 4. Jadi totalnya teman-teman, kalau ditotalkan dari 1 mol glukosa gitu kan ya, melalui sistem malat aspartat, maka 1 mol glukosa akan menghasilkan 38 ATP gitu ya, 1 mol glukosa gitu. Berarti kalau ditanyakannya di soal 2 mol ya kali 38 kali 2 gitu ya. Nah, sedangkan melalui gliserol fosfat yang kedua, glikolisis sama dia menyumbangkan 2 ATP secara langsung, menyumbangkan 2 NADH yang hidrogennya ditangkap oleh FADH gitu ya saat di matriks mitokondrianya, maka dia berubah jadi FADH. Ini yang membedakannya ya. Maka FADH ini dikali 2 untuk jadi ATP di transfer elektron. 2 kali 2 4 gitu kan ya. Terus DO sama dekarboksilasi oksidatif juga menghasilkan 2 NADH sama ini mah ya. Dikali 3 maaf menjadi 6. Terus siklus Krebs dia menghasilkan ATP secara langsung sebanyak 2, menghasilkan 6 NADH dikali 3 maka 18, terus menghasilkan 2 FADH dikali 2 maka menjadi 4. Totalnya dari 1 mol glukosa lewat gliserol fosfat ini adalah 36 ATP. Nah, di soal ini teman-teman sedang berbicara sel apa? Jadi teman-teman bisa ketahui sekarang dia sedang berbicara malat aspartat atau gliserol fosfat. Kan dikali 2 ya. Kalau malat aspartat 38 kali 2. Kalau gliserol fosfat 36 kali 2. Maka hasilnya 72 gitu ya. Berarti ini yang mana? Yang 36 berarti ya. Seperti itu. Dia sedang berbicara sel-sel otot dan sel-sel otak. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Gampang ya. Ini soal yang pertama. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, teman-teman. Nah, di soal nomor kedua katanya fosil katanya yang dianggap sebagai nenek moyang bersama antara manusia dengan kera adalah apa? Oke, yang dianggap sebagai nenek moyangnya gitu ya manusia dengan kera. Baik, kita akan bahas nih. Nah, teman-teman, berbicaranya hubungan antara kera gitu ya, atau bahasa kalian mah monyet gitu ya, kera dengan manusia, dia memang memiliki kemiripan. Betul, kalau ditanyakan dia memiliki kemiripan, betul dia memiliki kemiripan. Tapi kera dengan manusia berbeda gitu ya. Nah, kemiripannya apa? Yaitu keduanya dia dapat berjalan secara tegak. Ini salah satu cirinya gitu ya. Nah, yang selanjutnya bahwa pada fosil Australopithecus, teman-teman, nah ini gitu ya. Nah, fosil ini, teman-teman, dia ditemukan merupakan fosil kera yang ditemukan di Afrika Selatan, gitu ya, oleh para ilmuwan ditemukan
Nah, ketika kita lihat secara anatominya, maka ternyata dia memiliki kombinasi fisik gitu ya, yang mirip gitu ya, kombinasi fisik yang dianggap sebagai nenek moyang antara manusia dengan kera. Ini dia fosilnya Australopithecus, teman-teman. Ini gitu ya, jawabannya yang itu. Nah, jadi artinya begini, teman-teman. Nah, contohnya misalkan ketika kita identifikasi di daerah lengannya gitu ya, dengan lengannya yang panjang, teman-teman, dan lekukan wajahnya yang bulat, ini ciri-cirinya gitu ya. Terus bagian tulang panggul, tulang paha, tulang bahu, tulang tangan, dan tulang kakinya itu dia mengindikasikan sering digunakan untuk berjalan. Nah, ini si fosil Australopithecus ini gitu ya. Nah, apalagi ketika dicek di daerah tengkoraknya itu, teman-teman, dia dekat gitu ya. Jadi mirip ke, menyerupai, lebih dekat ke kera. Volume otaknya itu dia memang sedikit kecil gitu ya. Jadi 500 sampai 1100 cc gitu ya, dan belum mampu berbicara gitu. Nah, oleh karena itu memang fosil yang para ilmuwan dianggap sebagai nenek moyang bersama antara kera dengan manusia itu yang lebih dekat gitu ya, dengan ciri-ciri saat ini para ilmuwan lebih menekankan ke fosilnya Australopithecus gitu ya. Nah, ini dia teman-teman urutannya. Jadi kalau diperhatikan sama kalian, ini dia modern Homo sapien. Ini adalah berdasarkan teoritis, teman-teman ya, bukan fakta sebenarnya. Jadi teori-teori para ilmuwan yang mencetuskan pendapatnya. Nah, para ilmuwan itu menganggap bahwa ini dia Australopithecus ini, yang ini teman-teman, dia sebagai nenek moyangnya antara manusia dengan kera di sini, gitu ya. Di Australopithecus di daerah sini, gitu. Jadi hubungannya seperti itu, teman-teman, dijadikan sebagai nenek moyang. Ini urutannya kalau teman-teman mau lihat sudah saya urutkan, gitu ya. Jadi dari teoritis Pilopithecus ini sampai ke manusia modern, gitu ya, berdasarkan teoritis para ilmuwan. Jadi jawabannya nomor 2 ini adalah Australopithecus. Oke, baik, ini dia soal nomor kedua. Kita masuk ke soal nomor ketiga, teman-teman. Nah, di soal nomor ketiga bisa diperhatikan katanya tanaman asam, yaitu dalam hal ini Tamarindus indica, katanya merupakan tanaman yang termasuk ke dalam famili apa? Berarti kalau famili, teman-teman, wayahna ini harus hafal gitu ya. Oke, kita identifikasi. Nah, tanaman asam Jawa ini dia, teman-teman, merupakan sejenis buah yang memiliki rasa asam. Nah, pernah merasakanlah kita semua, ya. Memang yang biasanya digunakan kalau di Indonesia itu sebagai campuran makanan, gitu ya. Khususnya di dalam campuran makanan untuk jamu tradisional sering digunakan itu. Nah, asam Jawa ini, teman-teman, dia dihasilkan oleh pohon. Jadi bentuk dari tubuhannya itu berbentuk pohon, artinya besar, gitu ya. Nah, nama ilmiahnya seperti halnya di soal, yaitu Tamarindus indica. Ini dia nama Latin untuk asam Jawa ini. Nah, dia termasuk famili apa? Dia tergolong ke dalam famili yang disebut sebagai Fabaceae, gitu ya. Atau yang dulu itu namanya itu dikenal dengan nama Leguminosae, gitu ya. Yang saat ini dia lebih dikenal lagi dengan nama Papilionaceae. Itu dia untuk familinya asam Jawa ini. Ya, jadi ini mah harus hafal wayahnya ya. Oke. Nah, ini dia kalau kita urutan sistem taksonominya, maka asam Jawa ini, teman-teman, dia memiliki kingdom dari Plantae, jelas ya. Subkingdomnya dia Tracheobionta, terus superdivisinya dia Spermatophyta, divisinya dia Magnoliophyta gitu ya, kelasnya dia Magnoliopsida, subkelasnya Rosidae, terus ordonya dia Fabales. Nah, ini yang ditanyakan, familinya adalah Fabaceae atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Papilionaceae gitu ya. Genusnya Tamarindus dan spesiesnya adalah indica. Jadi Tamarindus indica gitu. Jawabannya adalah yang C. Itu soal nomor ketiga, jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4, teman-teman, katanya jumlah ragam tRNA yang dikenal di dalam sitoplasma sel eukariotik tidak kurang dari berapa? Oke, ingat bahwa jenis dari RNA itu kan ada 3 gitu ya. Ada RNA messenger, dia dibentuk di nukleus, ingat-ingat teman-teman gitu ya, dia sebagai kodon.
Terus ada RNA transfer atau antikodon, dia adanya di sitoplasma. Terus ada RNA ribosomal, yang ketiga itu adanya di ribosom, gitu ya. Nah, yang ditanyakan di soal adalah tRNA. Baik. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa tRNA ini dia berperan di dalam proses translasi, teman-teman. Jadi proses penterjemahan kodon menjadi apa? Menjadi kumpulan asam amino yang akan membentuk protein di dalam rangkaian translasi ya. Masih ingat ya? Nah, bentuk dari RNA-T itu seperti ini, teman-teman. Gitu ya, dia sama memiliki ujung 5 dan ujung 3, gitu ya. Nah, terus ada D loop, ada T loop, terus ada ini dia bagian yang disebut sebagai antikodon loopnya untuk menerjemahkan rangkaian-rangkaian dari kodon. Ya, ini kodonnya, kodon itu jadi mRNA-nya, gitu ya, atau messenger RNA-nya. Nah, kalau kita ingin lihat sel eukariotik, jumlah dari ragam sel eukariotik khususnya tRNA, maka teman-teman bisa perhatikan adalah tabel asam aminonya. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa RNA messenger itu dia diterjemahkan oleh RNA transfer menjadi asam amino, gitu kan ya? Nah, berapa jumlah asam amino yang dibentuk di dalam tubuh kita? Itu ada 20 jenis, gitu ya. Jadi seperti itu nih, teman-teman, ada 20 jenis. Mulai dari fenilalanin bisa dihitung sama kalian, gitu ya, leusin, sampai ke glisin ini dia jumlah dari jenis asam aminonya itu dia berjumlah 20 asam amino yang dibentuk dengan kode-kode basa nitrogen dari RNA duta, gitu ya, RNA messenger yang berbeda-beda yang akan diterjemahkan oleh RNA transfer, gitu ya, seperti itu. Jumlah basa nitrogen ini ada berapa? Ada 64, teman-teman. Jadi hitung dari UUUU sampai ke GGGG itu ada 64. Namun masing-masing dari basa nitrogen itu dia meskipun berbeda rangkaian basa nitrogennya, banyak yang membentuk satu jenis asam amino yang sama. Seperti yang ini misalkan. CGU, CGG, CGC, CGA, CGG dia membentuk satu jenis asam amino yaitu arginin, gitu ya. Dari 64 basa nitrogen membentuk berapa? Dia membentuk asam aminonya sekitar 20 asam amino, gitu ya. Jadi konsepnya teman-teman, dikarenakan terbentuk 20 asam amino, gitu ya. Jika kita lihat dari basa nitrogennya, maka basa nitrogennya itu kan dia ada 64 molekul basa nitrogen ini yang akan diterjemahkan oleh RNA transfer, gitu ya. Jadi otomatis dari 64 itu teman-teman, 61-nya itu dia untuk mengkode untuk pengkodean tRNA, teman-teman, gitu ya. Terus dan tiga kodenya itu dia untuk apa? Untuk menghubungkan atau untuk menerjemahkan sebagai stop codon, gitu ya. Jadi dari 64 itu 61 dia akan diterjemahkan menjadi rangkaian-rangkaian pengkodean tRNA untuk membentuk asam amino, sedangkan 3 lagi menjadi stop codon. Ini untuk menghentikan rangkaian dari translasi, gitu ya. Dan setiap asam amino itu dia membuat lebih dari satu set codon, gitu kan ya. Ini dia. Nah, misalkan fenilalanin, dia ada 2 set codon. Jadi basa nitrogen tRNA itu ada berapa? Ada 64. Ini ada 64, gitu ya. Hanya yang akan menerjemahkannya itu teman-teman ingat, dari 64 tRNA itu dia akan menerjemahkan berapa asam amino, dia akan menerjemahkan 20 asam amino, gitu ya. Jadi kalau diminta jumlah ragam tRNA, maka jumlah ragamnya itu ada 64, gitu ya, berdasarkan kode-kode tabel ini. Namun berapa dari 64 itu membentuk asam amino? Dari 64 rangkaian tRNA dia hanya mampu membentuk 20 asam amino. Artinya dari 64 itu jadi lebih dari satu tRNA dia membentuk satu asam amino yang berbeda, gitu ya. Seperti yang tadi saya sebutkan. Ini ada 4 kodon yang akan diterjemahkan menjadi antikodon, gitu kan ya. Antikodon menerjemahkan 4 basa nitrogen ini 1, 2, 3, 4. Tapi menerjemahkannya sama menjadi asam amino yang sama. Jadi ini 4 dari tRNA mengkode satu asam amino untuk mRNA, gitu ya. Jadi jumlahnya totalnya 64. Dari 64 itu beberapa asam aminonya itu dia membentuk dari basa nitrogen tRNA dia membentuk asam amino yang sama. Jadi mengakibatkan membentuk 20 asam amino.
gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Jadi silakan Sherin, saya kasih ulang dulu takut nggak ngerti. Dia ada 4 jenis kodon kan yang akan diterjemahkan menjadi antikodon. Antikodonnya juga 4 ini. 4 jenis. Namun dari 4 jenis ini membentuk satu jenis asam amino. Jadi kalau dihitung masing-masing basa nitrogennya, ini jumlahnya 64. Jadi ada 64 molekul tRNA yang nantinya menerjemahkan menjadi 20 jenis asam amino. Gitu ya. Jadi dikarenakan soal diminta ragam tRNA, maka teman-teman jawabnya mesti 64. Kalau diminta misalkan berapa jumlah dari tRNA yang ada di dalam tubuh kita mampu menerjemahkan asam aminonya, maka jawabannya 20. Gitu ya. Dikarenakan diminta ragam tRNA, beragam itu berarti macam-macam tRNA jumlahnya itu 64. Gitu ya. Kalau diminta 64 itu menerjemahkan berapa asam amino, seluruhnya menerjemahkan bisa sampai 20 asam amino. Gitu ya. Nah, jadi awas kejebak pertanyaannya. Oke, sip. Ini dia soal nomor keempat. Kita masuk ke soal nomor kelima, teman-teman diperhatikan. Transplantasi gen katanya gen pestisida pada tanaman sangat menguntungkan karena toksik yang dihasilkan bersifat apa? Oke, transplantasi gen pestisida gitu ya. Yang dia pada tanaman nanti menguntungkan tanaman sebab gen itu dia bersifat toksik. Jadi kalau misalkan ada yang makan dia, serangganya mati. Ya, oke, siap kita bahas. Nah, teman-teman, transplantasi gen itu kita bicarakan di dalam pokok bahasan yang disebut sebagai bioteknologi, gitu ya. Jadi bioteknologi itu kan salah satu cabang ilmu biologi tentunya, gitu ya. Yang tujuan akhirnya adalah membentuk barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia. Nah, melibatkan apa? Di sana melibatkan bio dan teknologi, gitu ya. Jadi sesuatu makhluk hidup pada manusia dan teknologi digabungkan untuk menciptakan barang dan jasa, gitu ya. Itu konsep yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa salah satu contoh nanti untuk menguntungkannya, contoh menguntungkan di dalam reaksi atau proses bioteknologi, teman-teman, khususnya di bidang pertanian, sesuai yang ditanyakan di soal, maka ada yang disebut sebagai transplantasi gen, gitu ya. Nah, transplantasi gen dalam hal apa? Di sini dalam hal kita berbicara pestisida. Jadi kalau misalkan kita buat transplantasi gen di mana gen itu mampu menghasilkan suatu pestisida pada tanaman yang nantinya bersifat toksik pada predatornya misalkan gitu ya. Nah, dia punya sifatnya itu adalah bersifat spesifik gitu ya. Terhadap apa? Terhadap hama tertentu saja. Jadi kalau misalkan gen pestisida ini untuk belalang, maka dia hanya bisa membunuh belalang saja. Sedangkan untuk organisme yang lainnya tidak bisa. Jadi sifatnya itu transplantasi gen itu sifatnya spesifik. Gitu ya, seperti itu. Nah, untuk apa? Nanti tujuannya adalah khusus untuk mematikan larva hama tersebut. Jadi hama spesifik itu. Di larvanya dibunuh. Gitu ya. Nah, contoh misalkan pada tanaman transgenik tahan hama, misalkan ada jagung bete. Jagung bete itu adalah jagung yang telah ditransplantasikan gen Bacillus thuringiensis. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu contoh. Ada kapas bete seperti itu. Ada yang lain-lain. Nah, jenis gen pestisida tersebut teman-teman khususnya yang ada pada bakteri gitu ya. Itu dia sama dengan jenis dari larva yang akan dibunuhnya. Artinya sifatnya spesifik yang tadi saya sebutkan. Gitu ya. Jadi jawabannya sifatnya apa? Dia spesifik terhadap hama tertentu. Jadi cek ya nomor 5. Baik, kita masuk ke soal nomor ke-6. Ini soal nomor 6 teman-teman. Nah, di soal yang nomor 6 katanya beri-beri adalah gejala penyakit yang disebabkan karena kekurangan apa? Beri-beri ini, oke, ini berbicara vitamin berarti ya. Oke. Nah, beri-beri teman-teman seperti yang kalian ketahui dia merupakan salah satu jenis dari penyakit di mana kelainannya itu dikarenakan kekurangan vitamin B1, teman-teman ingat gitu ya. Atau B1 itu nama lainnya adalah tiamin. Maka kekurangan dari B1 ini orang tersebut menyebabkan beri-beri. Gitu ya. Nah, nanti terdapat 2 jenis beri-beri yang ada di lapangan itu teman-teman. Jadi ada beri-beri basah, ada beri-beri kering gitu ya. Jadi kekurangan vitamin B1 ini. Nah, jika orang tersebut disebut sebagai beri-beri basah, maka pada umumnya dia akan mempengaruhi ke organ yang disebut sebagai jantung, gitu ya, pembuluh darah, gitu itu diserangnya. Sedangkan jika seseorang dia misalkan mengalami
terkena dia beri-beri basah ini, dia akan mengalami apa? Mengalami sesak napas, detak jantungnya yang cepat gitu ya, dan pembengkakan pada daerah kaki bagian bawah, teman-teman. Itu dia ciri-ciri dari beri-beri basah. Sedangkan kalau untuk kita beri-beri kering, orang tersebut mengalami beri-beri kering, maka biasanya seseorang dia mengalami gejala yang disebut sebagai penurunan fungsi dari otot, teman-teman, terutama di otot di daerah tungkai bawah, gitu ya. Nah, nanti ada kesemutan-kesemutan di daerah kaki, daerah tangan, teman-teman, sulit berbicara, gitu ya. Bahkan dia terjadi muntah, bahkan sampai dengan kelumpuhan. Ini kalau beri-beri kering, sebab dia menyerang ke penurunan fungsi dari otot, gitu ya. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa B itu kan jenis dari B itu banyak. Ada B1, B2 sampai B12. Nah, ini nama lainnya teman-teman harus tahu ya. B1 tadi sudah disebutkan, ini tiamin yang menyebabkan kekurangannya akibatnya beri-beri gitu ya. B2 ada riboflavin, B3 niacin gitu ya, B5 pantothenic acid, B6 ada viridoksin, teman-teman sudah dibahas ini berarti semuanya ya. B7 biotin, B9 folic acid, B12 kobalamin atau cyanokobalamin. Itu ya, itu untuk jenis dari B, jenis vitamin dari B. Nah, kalau kekurangannya maka misalkan vitamin A ini dia berbicara tentang penglihatan nantinya ya. Terus B1 beri-beri kekurangan, B2 ini dia ariboflavinosis nama penyakitnya, terus B3 pellagra nama penyakitnya, kekurangan dari B5 parastesia gitu ya, kekurangan B6 adalah anemia, kekurangan B7 dermatitis teman-teman, atau bisa juga enteritis. Vitamin B9 dan B12 itu dia mengakibatkan ada yang disebut sebagai megaloblastic anemia. Vitamin C nanti berbicaranya tentang scurvy teman-teman atau swelling gitu ya. Terus vitamin D dia berkenaan dengan ricket gitu ya, atau apa namanya osteomalacia. Terus vitamin E itu berbicaranya fertility, tentang kesuburan ini gitu ya. Terus vitamin K itu dia berbicaranya tentang proses pembekuan darah gitu ya. Nah, itu dia. Jadi jawabannya adalah nomor 6 itu jawabannya adalah tiamin B1. Oke, kita masuk ke soal nomor ke-7. Ini dia soal nomor ke-7. Sel darah putih katanya mengalami penurunan jumlah penderita AIDS, katanya adalah pada penderita AIDS ya, sel darah putih mana katanya yang turun. Baik. Nah, teman-teman, seperti yang kalian ketahui bahwa leukosit gitu ya, atau sel darah putih, teman-teman, itu dia ada macam-macamnya. Ada yang disebut sebagai neutrofil, ini dia salah satu contoh dari leukosit gitu ya. Nah, terus ada yang monosit bentuknya seperti ini. Terus ada eosinofil, bentuknya begini. Ini ada neutrofil gitu ya. Terus ada limfosit. Nanti limfosit itu kan beda-beda ya. Ada dua, limfosit T, ada limfosit B gitu ya. Ini jenis dari sel darah putih. Nah, teman-teman, berbicaranya kelainan yang disebutkan di soal yaitu AIDS gitu ya. Dia merupakan salah satu jenis penyakit menular gitu ya. Salah satunya adalah dia kerjanya menyerang sistem imunitas, menyerang sistem kekebalan tubuh, gitu ya. Nah, siapa penyebab penyakit ini? Dia merupakan virus, teman-teman, yang disebut sebagai HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi dialah yang menyebabkan adanya penyakit yang disebut sebagai AIDS ini, gitu ya. Nah, siapa virus ini? Virus ini dia merupakan virus yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut yang nantinya akan menyerang yang disebut sebagai limfosit T gitu ya. Nah, pada penderitanya itu limfosit T-nya itu diserang oleh virus ini. Jadi yang akan mengalami penurunan adalah jenis dari limfosit. Salah satunya adalah limfosit T ini gitu ya. Nah, akibat dari sel darah putih yang mengalami penurunan, salah satunya adalah limfosit T ini dia turun drastis gitu ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa limfosit T ini dia berperan di dalam kekebalan. Sekarang dia turun. Apa yang terjadi? Maka sistem imunitasnya jadi berkurang. Sistem imunitasnya jadi jelek. Gitu ya. Nanti biasanya ketika jelek, udah biasanya mudah sakit. Nanti diperantarai membentuk kekebalan gitu ya, yang diperantari oleh sel dengan melisiskan sel tubuh. Akibatnya sel dia akan mengalami apoptosis gitu ya. Jadi kasihan lah kekebalan tubuhnya diserang gitu ya. Jadi jenis dari penyakit ini.
Nah, nanti makin sedikit jumlah limfosit di dalam tubuh orang tersebut, teman-teman, maka daya tahan tubuhnya tadi sudah dibahas, dia pasti akan menurun, akan anjlok gitu ya. Nah, pada penderita AIDS ini dia akan lebih rentan terhadap berbagai penyakit, mudah sakit sebab antibodinya turun. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang diserang adalah yang akan turun limfosit. Nah, gitu ya. C jawabannya. Oke, baik, kita masuk ke soal nomor ke-8. Nah, ini dia. Di soal nomor ke-8 ini teman-teman bisa perhatikan katanya mekanisme kerja dari pil KB gitu ya sebagai sarana kontrasepsi adalah menghambat sekresi hormon adenotrop. Betul atau salah? Sebab hormon adenotrop yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis berperan di dalam proses pemasakan sel kelamin. Oke, kita bahas. Nah, teman-teman, berbicaranya pil KB, maka pil KB itu merupakan salah satu jenis dari obat, teman-teman, khusus digunakan untuk mencegah kehamilan. Gitu kan ya? Nah, nanti ada dua jenis. Nanti ada pil KB yang disebut sebagai pil KB kombinasi. Jadi ada dua hormon yang dikombinasikan, maka disebut pil KB kombinasi. Terus ada memang yang disebut sebagai pil KB khusus progestin. Jadi hanya satu jenis hormon saja, yaitu progesteron. Itu ya, maka namanya KB khusus progestin gitu. Terus berbicaranya pil KB ini teman-teman, dia bekerja dengan cara bagaimana? Tujuan ada pil KB ini adalah untuk menghalangi keluarnya hormon yang disebut sebagai FSH dan hormon yang disebut sebagai LH. Jadi FSH dan LH-nya oleh pil KB ini dia didesak untuk tidak keluar. Gitu ya. Maksudnya dicegah untuk tidak keluar. Ketika dia tidak keluar, apa yang terjadi, teman-teman? Nantinya kan ketika dia tidak keluar, otomatis fungsi dia salah satunya kan mempengaruhi indung telur gitu ya. Apa yang akibat ketika FSH dan LH-nya tidak ada? Maka di situ tidak akan terjadi proses yang disebut sebagai ovulasi. Ketika ovulasi tidak terjadi, meskipun spermanya masuk gitu ya, tapi kan ovumnya tidak ada, tidak terjadi ovulasi. Akibatnya terjadinya pencegahan pertemuan antara sperma dan ovum gitu ya. Sebab tidak terjadi ovulasi. Itu dia peran dari pil KB. Nah, sedangkan berbicaranya hormon adenotrop, teman-teman, dia diproduksi oleh hipofisis bagian anterior atau daerah depannya, gitu ya. Nah, fungsinya buat apa? Nah, adenotrop ini dia berperan merangsang mengendalikan sekresi kelenjar korteks adrenal, teman-teman, gitu ya, yang nantinya akan menghasilkan hormon kortikoid mineral, gitu ya, kortikoid mineral atau mineral kortikoid. Terus dia akan menghasilkan korteks adrenal itu menghasilkan glukokortikoid juga menghasilkan androgen gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditambahkan fungsi tambahannya adenotrop adalah adenotrop itu dia merupakan hormon kortin teman-teman atau membantu di dalam proses perubahan protein menjadi karbohidrat. Terus dia juga bisa menaikkan tekanan darah, dia juga bisa mengubah gula otot, dia juga bisa mengatur kadar gula dalam darah. Ini dia peran dari adenotrop. Jadi tidak ada hubungannya dengan kontrasepsi ini gitu ya. Jadi jawabannya kesini maaf. Jadi jawabannya adalah yang E gitu ya. Jadi yang pertama salah, yang kedua salah. Mekanisme PLKB sebagai sarana kontrasepsi bukan oleh ini gitu ya, tapi oleh progesteron dan estrogen gitu, bukan yang ini ya. Salah terus, yang keduanya juga salah, tidak berhubungan dengan pemasakan kelamin gitu. Jadi E jawaban nomor 8. Oke, baik, kita masuk ke soal nomor ke-9. Ini dia. Soal nomor 9-nya teman-teman katanya kolkisin, ini senyawa kimia khususnya di dalam mutasi gen ya. Kolkisin dapat digunakan untuk melipat gandakan jumlah kromosom selama pembelahan inti katanya. Sebab hal ini disebabkan kolkisin merupakan zat kimiawi yang menghambat pembentukan mikrotubulus yang berfungsi di dalam kerangka sel. Oke, kita bahas kolkisinnya ya. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara kolkisin, maka kolkisin itu dia merupakan salah satu jenis dari senyawa kimia yang bersifat mutagen, gitu ya. Yang menyebabkan sel mengalami mutasi, gitu ya. Nantinya hasil akhirnya adalah terbentuk individu yang disebut sebagai polyploid atau polyploidy. Jadi dia bukan lagi 2N, bisa 3N, 4N, 5N gitu ya. Itu dia polyploid. Nah, hal itu dia terjadi karena kolkisin dia punya peran penting di dalam proses polyploidy ini. Apa perannya gitu ya di dalam mutasi gen ini? Dia mencegah terbentuknya benang spindle, teman-teman.
Kalian ketahui bahwa benang spindle ini dia berperan aktif di dalam proses pembelahan sel untuk menarik kromosom ke arah kutub berlawanan. Nah, sekarang benang spindle tidak terbentuk. Maka apa yang terjadi? Kromosom tidak akan pindah ke kutub yang berlawanan. Akibatnya apa? Nanti akan terkumpulnya kromosom pada satu kutub yang tidak kita inginkan. Akibatnya sel yang dihasilkan nanti dia kelebihan kromosom yang satu lagi kekurangan kromosom. Nah, itu dia bahayanya, gitu ya, akibat tidak terbentuknya benang-benang spindle. Nah, ini dia teman-teman. Dalam keadaan haploid, misalkan sel normal, haploid, sel gamet, maka bentuknya seperti ini. Kalau sel tubuh diploid, maka dia bentuknya seperti ini, ada dua gitu ya, diploid. Sekarang dia jadi poliploidi, maka bisa jadi triploid, ini jadi ada 3 tuh. Jadi tetraploid 4N sampai ke misalkan 6N, jadi seperti ini, dia jadi kelebihan. Jadi organisme poliploid gitu ya, seperti itu. Nah, misalkan ketika benang spindle dia tidak terbentuk gitu ya, akibatnya tadi kan sudah disebutkan bahwa kromatid itu tidak terpisah. Ketika dia tidak terpisah, maka satu sel mengalami kelebihan, satu sel mengalami kekurangan. Akibatnya ada sel yang akan terjadi pelipat gandaan dari jumlah kromosom. Itu bahaya gitu ya. Nah, contohnya misalkan penerapan kolkvisin ini di dalam perendaman biji gitu ya. Jadi biji direndam, khususnya pada biji semangka direndam dengan kolkisin, akibatnya nanti menghasilkan semangka tanpa biji gitu ya. Jadi semangkanya dia menjadi triploid, menjadi 3N. Akibatnya si semangka itu bermutasi, lalu semangka itu berubah menjadi semangka tanpa biji. Bagus memang bagi siapa? Bagi manusia gitu ya, semangka tanpa biji itu. Tapi kan bagi dirinya semangka itu steril. Jadi semangka itu tidak menghasilkan keturunan. Gitu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah pernyataan yang pertama, sedangkan pernyataan kedua salah. Kenapa? Kolkisin dia tidak berperan di dalam proses pembentukan, tidak berperan menghambat dalam mikrotubul, gitu ya. Seperti itu. Jadi mikrotubul di dalam benang spindle itu bukan untuk kerangka sel, tapi untuk penarikan kromosom ke arah kutub berlawanan. Jadi tidak bersifat kerangka sel, gitu ya. Jadi C jawabannya. Oke, itu dia soal nomor ke-9. Kita masuk soal nomor ke-10. Ini dia. Di soal nomor ke-10, teman-teman bisa perhatikan katanya jaringan bunga karang merupakan bagian jaringan pada daun. Betul, dia hanya ada pada daun ya. Mengandung klorofil paling banyak. Betul, salah. Sebab jaringan bunga karang berfungsi di dalam proses fotosintesis. Oke, kita bahas. Berarti ingat bahwa ada 2 jaringan di dalam daun yang berperan di dalam fotosintesis, gitu ya. Nah, jadi di daerah mana pada daun? Yaitu di daerah yang disebut sebagai mesofil daun. Nah, disinilah adanya jaringan yang berperan untuk fotosintesis pada daun. Di daerah mesofil ini ada 2 jaringan, ada jaringan palisade, ada jaringan bunga karang. 2 jaringan inilah yang berperan di dalam proses fotosintesis, gitu ya. Nah, mana yang memiliki klorofil lebih banyak? Yang memiliki klorofil lebih banyak adalah palisade. Kenapa? Sebab palisade itu dia berada di daerah atas. Gitu ya, jadi berdekatan dengan epidermis atas yang langsung terkena sinar matahari. Jadi palisade lebih banyak klorofilnya dibandingkan bunga karang. Akibatnya dia lebih maksimal fotosintesisnya. Gitu ya, seperti itu. Oke, terus ini dia gambar daunnya. Jadi kalau ini dia struktur daun yang kita belah, maka ini daerah epidermis atasnya dilapisi oleh kutikula, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai mesofil, dari bawah epidermis ke daerah atasnya ini, gitu ya, ke epidermis bawah. Ini adalah mesofil. Di dalamnya mesofil itu terdapat jaringan tiang, ini yang kita sebut sebagai palisade, banyak klorofilnya, dan ini adalah bunga karang. Bunga karang itu dia tidak rapat seperti halnya bunga palisade ya. Kalau palisade itu dia rapat-rapat. Kalau bunga karang dia memiliki rongga-rongga. Gitu ya. Ini adalah pembuluhnya, di atas silem, di bawah floemnya. Gitu. Itu untuk pada daun. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan keduanya benar. Sedangkan pernyataan pertama salah. Kenapa? Sebab bunga karang dia klorofilnya lebih sedikit. Gitu. Itu nomor berapa teman-teman? Nomor 10 di pertemuan yang ketiga. Pembahasan untuk soal utul UGM. Gitu teman-temannya. Jadi hafalkan, silakan sama kalian kuatkan. Tunggu pertemuan keempatnya. Ini pertemuan ketiga ya. Pertemuan keempat kita akan maju
Oh, maaf. Pertemuan keempat kita akan maju dari soal nomor 11 sampai 12, gitu ya. Itu saja dulu di pertemuan ketiga persiapan utul. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.